Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Teacher Amril Zainal. Dalam kesempatan ini Teacher akan menjelaskan tentang best practice teacher terkait dengan inovasi pembelajaran dalam tugas PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. Adapun judul best practice adalah penerapan metode pembelajaran building words dan media word wall untuk meningkatkan hasil belajar vocabulary of simple health problems siswa kelas 5 SD. Latar belakang masalah berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penyusun tanggal 20 sampai 25 September 2023 melalui pengamatan data hasil belajar formatif dan sumatif bahasa Inggris siswa kelas 5 SD, ditemukan 72% belum mencapai KKTP. Kemudian dalam proses pembelajaran, guru maupun siswa masih banyak ditemukan masalah belajar. Adapun identifikasi masalahnya adalah guru yang lebih aktif ketimbang siswanya. Kedua, guru masih menerapkan metode pembelajaran klasikal yaitu ceramah. Dan terakhir, guru tidak memanfaatkan media pembelajaran yang inovatif. Untuk mengatasi identifikasi masalah di atas, maka perlu adanya perubahan dalam proses kegiatan belajar mengajar bahasa Inggris. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, penyusun mengeksplor kajian literatur dan mewawancara dengan beberapa pakar ahli dan rekan sejawat dalam rangka membuat alternatif solusi yang tepat. Setelah mendapatkan akar penyebab masalah, maka penyusun mengkategorikan masalah di atas terkait dengan metode dan media pembelajaran. Dari kajian literatur, penyusun menentukan solusi yang tepat yaitu metode pembelajaran building words dengan pemanfaatan media pembelajaran word wall yang diteruskan menjadi best practice penyusun. Adapun peran penyusun dalam best practice ini adalah sebagai pengamat dan pelaku inovasi. Sangat penting best practice ini dibagikan ke orang banyak nantinya agar kualitas pendidikan di Indonesia makin lebih baik, sehingga menjadi negara yang bermartabat dan mempunyai daya saing di skala internasional. Menurut Novi 2021, metode building words merupakan cara belajar vocabulary yang menyenangkan. Metode ini dilakukan untuk menambah dan mempermudah penguasaan vocabulary siswa. Siswa diminta untuk menyusun potongan-potongan huruf menjadi kata sesuai gambar yang disajikan. Sedangkan media word wall menurut Morehouse dan Conke 2022 merupakan platform yang digunakan untuk media belajar dengan tujuan sebagai alat penilaian bagi guru terhadap siswa. Selain itu, ciri khusus dari word wall ini yaitu menyenangkan bagi siswa karena tersedia template-template yang menarik seperti match up, find the match, anagram, dan lain-lain. Kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran building words, UMI 2023 menyebutkan kelebihan metode pembelajaran building word diantaranya 1. Dapat meningkatkan vocabulary siswa, 2. Dapat menggunakan media pembelajaran yang sederhana, dan 3. Meningkatkan kemampuan sosial dan interaksi sosial serta motivasi siswa. Kelemahannya yaitu metode ini mungkin menjadi sulit bagi pemula atau siswa yang tingkat vocabulary dasar yang terbatas. 2. Pembentukan kata-kata melalui metode ini memerlukan waktu ekstra dalam pembelajaran. Dan 3. Keterbatasan dalam bahasa lisan. Kelebihan dan kelemahan media pembelajaran word wall. Arif dan kawan-kawan tahun 2021 menyebutkan kelebihan-kelebihan media word wall seperti 1. Mampu memberikan sistem pembelajaran yang bermakna serta dapat diikuti dengan mudah oleh siswa tingkat dasar maupun tingkat yang lebih tinggi. 2. Model penugasan ada pada word wall software yang mana dapat diakses siswa melalui ponsel yang dimiliki. Dan 3. Bersifat kreatif. Adapun kelemahannya diantaranya yaitu dalam penggunaannya rentan terjadi kecurangan dan ukuran huruf yang tidak bisa diubah, serta hanya dapat dilihat karena media tersebut bersifat visual. Tantangan untuk mencapai tujuan inovatif pembelajaran atau best practice, ada beberapa tantangan yang dihadapi penyusun, yaitu kelemahan metode building words dan media word wall, manajemen kelas dan waktu yang tidak maksimal, penyusunan rencana evaluasi dan penilaian yang cukup sulit, adanya resistensi, dan kurang maksimalnya dukungan orang tua siswa terhadap pemanfaatan teknologi.
Peran orang yang terlibat dalam best practice: yang pertama penyusun sendiri, yang kedua siswa kelas 5 SD, yang ketiga rekan sejawat, yang keempat dosen dan guru pamong PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023, yang kelima atasan, dan yang terakhir keluarga. Adapun langkah-langkah untuk menghadapi tantangan di atas, penyusun menerapkan strategi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Proses best practice: yang pertama perencanaan. Dalam tahapan perencanaan, penyusun membuat perangkat modul ajar atau MA dengan topik simple hard problems dan menyiapkan instrumen-instrumen evaluasi atau penilaian. Tahap pelaksanaan: pada tahap ini penyusun berpijak pada ketentuan-ketentuan yang ada pada modul ajar dengan metode building words dan memanfaatkan media word wall dengan template, match up, find the match, dan enneagram. Maka didapatlah data nilai kuantitatif siswa dengan alat penilaiannya menggunakan tes sumatif ulangan harian. Adapun ketuntasan hasil belajar tujuan pembelajaran atau TP1 masih ada lebih kurang 42% lagi siswa yang belum tuntas, dan TP2 masih ada lebih kurang 29 lagi siswa yang belum tuntas. Namun jika dilihat dari segi rata-rata siswa sudah mencapai standar KKTP. Pengamatan: untuk memperoleh data dan hasil perbaikan pembelajaran, penyusun meminta rekan sejawat untuk mengamati. Selama tahap pelaksanaan, penyusun menggunakan instrumen antara lain sikap profil pelajar Pancasila atau P3, lembar observasi aktivitas siswa atau LOS, dan lembar observasi kreativitas guru atau LOG. Hasil pengamatan tersebut akan dijadikan data kualitatif untuk menganalisis hasil belajar formatif. Maka didapat data hasil belajar formatif P3 rata-ratanya mencapai 82% atau sangat baik. LOS rata-rata mencapai 95% sangat tinggi, dan LOG terlaksana mencapai 100%. Sumber daya atau materi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan dan pengamatan: yang pertama bahan bacaan atau literatur dan hasil wawancara. Yang kedua alat-alat seperti kamera, smartphone, dan instrumen-instrumen. Yang ketiga aplikasi seperti WordWall, Canva, Camtasia 2019, CapCut, YouTube, dan lain-lain. Yang keempat jurnal. Yang kelima bahan ajar seperti buku pegangan siswa, internet, dan LKPD. Yang keenam manusia, sumber daya manusia seperti rekan sejawat, siswa, pakar atau ahli, dan yang terakhir sumber dana yaitu dari Kemendikbudristek, pribadi, dan sekolah. Tahap refleksi: dari kegiatan pelaksanaan dan hasil pengamatan yang telah selesai dilaksanakan, maka terbukti efektif dan sebanding lurus dengan apa yang dikatakan dalam teori terkait kelebihan metode building words dan media word wall. Hal tersebut juga didukung dengan kekuatan yang dimiliki oleh penyusun berupa usia penyusun yang masih produktif, berpengalaman, dan tersedianya jaringan internet dan alat-alat teknologi yang memadai. Adapun respon siswa terkait dengan inovasi pembelajaran ini sangatlah berkesan, banyak memberi manfaat dan menyenangkan, sebagaimana didapat dari data sebaran instrumen refleksi siswa setelah akhir pembelajaran. Terakhir, faktor pendukung dalam aksi strategi di atas adalah: yang pertama dari internal yaitu diri pribadi, motivasi, dan pengetahuan. Sedangkan dari segi eksternal yaitu dari Tuhan Yang Maha Esa, lingkungan, dan keluarga. Sedangkan faktor penghambatnya dari internal adalah rasa malas, jenuh, dan tenaga. Yang kedua dari faktor eksternal yaitu pemanfaatan teknologi dan jaringan internet. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis langkah-langkah best practice di atas, maka kesimpulannya penerapan metode pembelajaran building words dan pemanfaatan media word wall terhadap hasil belajar formatif dan sumatif vocabulary of simple hard problem siswa kelas 5 SD dikatakan berhasil. Persentase ketuntasan hasil belajar sumatif siswa TP1 sebesar 58% dan TP2 sebesar 71% dengan nilai rata-rata 75,50 atau tuntas. Selanjutnya, persentase hasil belajar formatif siswa sebesar 89% atau sangat baik. Saran: berkaitan dengan refleksi dan simpulan di atas, ada beberapa saran yang bisa direkomendasikan dengan sebagai langkah rencana tindak lanjut. Yang pertama, menambah resep-resep tambahan seperti menayangkan video pembelajaran terkait materi, memberi reward yang berkesan, guru yang humoris, dan penerapan pendekatan TPACK yang maksimal. Kedua, mencari informasi baru untuk mengupgrade diri menjadi guru pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat atau komunitas di PMM untuk sharing pengalaman dan wawasan. Dan yang terakhir,
memonitoring dan evaluasi inovasi pembelajaran. Demikianlah pemaparan Best Practice Teacher Amril Zainal. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.